Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku semua. Oke, kembali lagi dengan saya Ibu Tria Svenanti. Kali ini kita memasuki mapel marketing, di mana di dalam bab 1 kita akan membahas materi tentang analisis pasar. Nah, setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan dapat menganalisis pasar dan ruang lingkup pemasaran, mendeskripsikan tujuan dan konsep pemasaran, menjelaskan tentang lingkungan pemasaran, memahami arti peran dan jenis-jenis pasar, mengidentifikasi tipe perilaku pembelian konsumen, menjelaskan proses pengambilan keputusan pembelian konsumen, dan yang terakhir, mengidentifikasi perilaku pembeli dan proses pembelian di pasar industri. Oke, saat kita akan mulai usaha, ya, kadangkala kita itu sering berpikir, kira-kira mau usaha apa? Lalu produk apa yang akan kita jual? Laku nggak ya? Siapa yang akan membeli? Kemudian sukses atau enggak? Dan berbagai pertanyaan yang muncul pada diri kita. Nah, kali ini untuk menjawab semua pertanyaan tadi, mari kita ikuti pembelajaran kali ini, di mana ketika kita akan memulai usaha, agar usaha kita berhasil, maka tentunya kita harus melakukan yang namanya apa? Analisis pasar. Nah, kegiatan ini itu untuk mengetahui informasi mengenai analisis pasar yang dilakukan untuk mempelajari berbagai masalah. Nah, fungsi dari analisis pasar itu ingin mengetahui pihak-pihak yang memakai atau menggunakan barang dan jasa. Jadi, di sini ketika kita melakukan analisis pasar itu ketika kita akan mengeluarkan produk, itu kita akan tahu kira-kira barang dan jasa yang seperti apa yang dibutuhkan oleh para konsumen. Nah, adapun tujuan analisis pasar yaitu dengan analisis pasar kita bisa mengenal lingkungan pasar, mengenal tipe-tipe pasar, mengetahui karakteristik pasar, menentukan keputusan yang tepat, menghadapi para pesaing, melaksanakan kebijakan dalam pemasaran, membuat program dalam bidang pemasaran, dan yang terakhir, mengenal ciri-ciri pasar. Secara garis besar, analisis pasar itu terdiri dari 6 langkah yang saling berkaitan. Yang pertama itu kita harus menentukan pasar relevan atau relevant market. Dalam menganalisis pasar, yang namanya manajer itu harus menetapkan atau mendefinisikan pasarnya terlebih dahulu. Pada umumnya, terdapat beraneka macam produk dan jasa yang dapat dipilih oleh konsumen untuk memuaskan kebutuhan dan keinginannya. Sebagian besar produk dan jasa memiliki substitusi langsung dan pilihan alternatif. Itu menentukan pasar yang relevan. Yang kedua, menganalisis permintaan primer untuk pasar relevan. Permintaan primer ini mencakup permintaan pada level kelas produk atau yang sering disebut dengan produk kelas level. Dalam langkah ini, manajer itu harus berusaha menggambarkan profil atau karakteristik pembeli, ya. Jadi kita harus tahu profil dan karakteristik pembeli itu seperti apa dan memahami faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses pembelian untuk semua merek dan produk dalam pasar yang relevan.
Dengan kata lain, manajer berupaya menduga atau mendiagnosis siapa pembeli dan non-pembeli dalam pasar relevan, dan mengapa mereka membeli atau mengapa mereka tidak membeli produk tersebut. Yang ketiga, menganalisis permintaan selektif dalam pasar relevan. Dalam langkah ini, manajer itu harus memahami proses yang dilakukan pembeli dalam memilih merek spesifik atau pemasok tertentu dalam batas-batas pasar relevan. Yang keempat, menetapkan segmen pasar. Dalam langkah ini, manajer memahami berbagai cara untuk mengelompokkan konsumen ke dalam segmen-segmen yang anggotanya memiliki respon yang sama terhadap program pemasaran spesifik, ya. Jadi dikelompokkan, ya. Yang kelima, menilai persaingan. Jadi manajer menilai produk atau mereknya dibandingkan dengan tawaran daripada pesaingnya. Manajer harus mencermati persepsi konsumen terhadap produk atau mereknya dibandingkan para pesaing. Salah satu cara efektif untuk mendapatkan informasi penting mengenai pesaing adalah melalui competitive intelligence. Apa itu competitive intelligence? Nanti kalian cari, ya. Yang keenam, mengidentifikasi pasar sasaran potensial. Tujuan akhir dari tahap ini adalah mengidentifikasi peluang terbaik guna menciptakan pelanggan yang merasa puas dan loyal. Nah, loyal di sini itu maksudnya adalah setia terhadap produk kita, ya. Itu 6 langkah yang terkait secara garis besar terkait dengan analisis pasar. Nah, selanjutnya itu setelah melakukan analisis pasar dalam rangka menggiatkan penjualan barang-barangnya, perusahaan akan mendapatkan keuntungan. Yang pertama yaitu perusahaan dapat meningkatkan omset penjualan barangnya. Yang kedua, perusahaan akan meningkatkan produksinya. Yang ketiga, perusahaan akan memperoleh keuntungan yang diharapkan. Yang keempat, barang-barang perusahaan yang bersangkutan akan menjadi terkenal. Yang kelima, hasil produksi perusahaan akan digemari konsumennya. Dan yang terakhir, perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Nah, itu tadi adalah analisis pasar, di mana ada tujuan, ada garis besar, dan ada keuntungan, ya, keuntungan dari melakukan adanya analisis pasar. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan, saya akan buka tanya jawab terlebih dahulu, nanti saya akan lanjutkan lagi materi yang selanjutnya. Saya tutup dulu. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.